Ketika itu esok harinya aku, adikku Muhammad, dan bapakku diskusi di ruang tamu rumahku, membahas tentang Allah dan membahas hasil ilmu yang didapat dari azan. Subhanallah, tidak berapa lama aku dan Muhammad tiba-tiba mencium bau yang sangat wangi, yang sebelumnya aku sendiri tidak pernah mencium bau wangi seperti itu. Awalnya kami menyangka bahwa ada orang-orang yang lewat di luar rumah memakai parfum. Tapi setelah tidak ada yang terlihat lewat di luar rumahku, bau wangi itu semakin tajam. Akhirnya aku dan Muhammad saling berpelukan gembira karena kami mengingat tentang peristiwa kemarin telah mandi di sungai dengan bidadari-bidadari itu. Kami berdua yakin sekali bahwa wangi itu terjadi karena berkah kami berdua telah mandi bersama bidadari-bidadari itu. Karena kenyataannya bapakku yang bersama kami tidak mencium bau wangi itu karena bapakku kemarin tidak ikut serta mandi di sungai itu. Dan aku juga tanyakan bau wangi itu pada ibuku yang bernama Nur Aini. Ternyata ibuku juga tidak dapat mencium wanginya. Aku pun tidak lupa mengajak Muhammad adikku untuk sujud syukur atas karunia Allah yang besar itu. Dan malamnya alhamdulillah aku pun bermimpi indah sekali. Dalam mimpi itu aku ditunjukkan dari mana asal keluar bau wangi itu. Subhanallah, ternyata bau wangi itu keluarnya dari pintu surga. Dan aku juga bermimpi tulisan huruf-huruf Al-Quran yang warna-warni berjalan di tembok. Serta mimpiku juga diperlihatkan pintu-pintu surga berlapis permata-permata indah dan mutiara-mutiara yang indah. Setelah beberapa harinya, entah kenapa aku merasakan perasaan yang aneh terhadap orang yang bernama Agan. Tiba-tiba perasaan yang biasa-biasa saja ke Agan, entah kenapa seperti disihir, berubah tiba-tiba menjadi suka dan merasa ingin sekali cepat-cepat menikah dengan dia. Malamnya pun dia datang bertamu sendirian ke rumahku. Tujuan datang ingin melihat ijazah-ijazah sekolahku yang dulu. Alasannya sebagai kelengkapan data-data syarat untuk mendirikan kejayaan pemerintahan Islam sejati. Aku pun langsung percaya tanpa merasa curiga sedikit pun dan segera memberikan ijazah-ijazah tersebut. Setelah Agan melihat dan memperhatikan ijazah-ijazah itu, Agan langsung mengembalikan ijazah-ijazah itu padaku sambil berkata, "Tolong simpan ijazah-ijazah ini, nanti kalau sudah waktunya diperlukan saya ambil kembali." Namun setelah lama baru aku mengetahui ternyata dia mengira umurku belasan tahun karena dia tergolong orang yang senang menikah dengan anak yang bau kencur seperti usia belasan tahun. Menurutku mungkin ketika melihat usiaku di ijazahku tidak sesuai keinginannya, akhirnya dia tidak melanjutkan perasaannya itu padaku. Setelah itu tidak beberapa lama lagi dia pamit pulang. Aku pun kebingungan sendiri dengan memendam rasa yang aneh, perasaan yang tiba-tiba suka. Dan malam itu aku mengharap dia menyampaikan perasaan yang sama padaku, tapi ternyata tidak sama sekali ia melakukannya. Padahal laki-laki nama Agan ini statusnya duda, dan aku pun sudah mengetahui dia telah menikah beberapa kali dan memiliki beberapa anak, tapi semua pernikahannya berujung perceraian. Tapi entah mengapa aku tak menghiraukan kekurangannya. Terlebih lagi dari segi fisik menurutku dia sangat kurang juga menurut orang lain. Karena teman-teman dekatku yang mengetahui hal tersebut, mereka tidak ada yang setuju, terlebih lagi ibuku yang sangat-sangat menentangnya. Aku pun dengan sabar dan ikhlas jalani perasaan aneh yang aku alami sembari meyakini diriku sendiri bahwa Allah sedang menguji keimananku untuk
menerima dengan ikhlas segala ketentuannya. Karena mengingat apa-apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, apa-apa yang menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik juga menurut Allah. Untuk itu, kupasrahkan saja segalanya kepada Allah, apa-apa yang menjadi kehendaknya.